sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran perkembangan anak di sekitar rumah, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester genap pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Arifin Ahmad SPD MPD. Nah, teman-teman, berbicara dengan psikologi perkembangan anak, banyak sekali aspek-aspek perkembangan di dalamnya, yaitu salah satunya ada aspek perkembangan kognitif. Masa anak-anak sering sekali dikatakan sebagai periode emas untuk menanamkan pelajaran terhadap anak. Namun, tak jarang orang tua salah kaprah dalam melihat perkembangan anak, sehingga cenderung mengkhawatirkan atau memaksa anak untuk menguasai perkembangan tertentu. Karena itu, pengetahuan terhadap proses perkembangan kognitif untuk anak itu penting dimiliki orang tua. Hal ini bisa menunjang kualitas cara orang tua atau kita sebagai calon guru dalam mendidik anak-anak. Ada beberapa teori perkembangan kognitif anak. Salah satunya yaitu ada teori Piaget. Nah, menurut teori Piaget ini, kemampuan kognitif anak berkembang secara bertahap pada rentang umur yang berbeda, termasuk dalam mengamati ilmu pengetahuan. Lalu, pemaksaan terhadap kemampuan anak pada masa perkembangan yang tak tepat, menurut Piaget akan mengganggu periode atau proses emas si kecil. Nah, tahapan atau fase perkembangan kognitif ini berfokus pada kemampuan anak untuk memahami sesuatu yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, menurut Jean Piaget, ada 4 tahap perkembangan yang perlu diperhatikan oleh orang tua maupun kita sebagai calon guru. Di antaranya yaitu yang pertama ada tahap sensor motorik, yaitu pada umur 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada tahapan praoperasional, yaitu pada umur 2 sampai dengan 7 tahun. Yang ketiga yaitu ada tahapan operasional konkret, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir ada tahapan operasional formal, yaitu umur 11 tahun ke atas. Maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif. Akan tetapi di sini saya akan memfokuskan atau mempraktikkan pada tahapan atau fase perkembangan kognitif ketiga, yaitu tahapan operasional konkret yang yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun pada anak-anak di sekitar rumah saya. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, simak yuk video berikut ini. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di sini. Di sini saya sudah bersama dengan siapa? Lupi. Dengan Lupi. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Umurnya? 11 tahun. Umurnya sudah 11 tahun. Nah, kita akan main game ya? Iya. Iya. Sudah siap? Siap. Siap. Sebelum ke video selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Operasional konkret. Pada tahapan ini, anak dapat memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Yang dimaksud operasi dengan bantuan benda-benda konkret di sini adalah tindakan atau perbuatan mental mengenai kenyataan dalam hidup nyata. Karakteristik pada tahapan ini yaitu dapat berpikir secara logis, dapat mengelompokkan benda-benda, dapat berbaur dengan hubungan kelompok, bisa membedakan benar atau salah, dan rasa egois mulai berkurang. Proses-proses tahapan berpikir konkret yang pertama yaitu penghilangan sifat egosentrisme, yang kedua klasifikasi, yang ketiga konservasi,
yang keempat reversibility, yang kelima pengurutan, dan yang terakhir yang keenam decentering. Oke, jadi hari ini kita akan main game ya. Dan game yang pertama ini Luffy diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, yaitu benda ini. Nah, sudah siap? Siap. Oke, dimulai ya. Yang ini, Iya, betul. terus yang ini, Hmm, ini, hmm. dan ini. Oke, betul ya, sudah mengurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Oke, kita lanjut ke game yang kedua. Di sini kakak mempunyai dua kertas warna. Menurut adek, dua kertas warna ini warnanya sama atau beda? Beda. Beda. Nah, kalau beda, yang ini warna apa? Orange. Oranye. Nah, kalau yang ini warna Kuning. kuning. Nah, Lutfi sudah bisa membedakan warna. Yang ini warna oranye, dan yang ini warna kuning. Nah, ke game selanjutnya. Nah, di sini ada ini. Nah, kakak mau nanya nih, menurut adek ini apa? Gelas. Gelas. Gelas ini terbuat dari apa? Kaca. Dari kaca. Fungsinya gelas untuk apa? Minum. Untuk minum. Betul, yes. Gelas untuk minum. Nah, di sini kan ada dua buah gelas. Dua buah gelas ini menurut ada ini airnya mana yang paling banyak atau sedikit? Atau ini beda atau sama? Sama. Sama. Nah, kalau gini, nah, menurut adek dua buah gelas ini masih sama atau beda? Masih sama. Masih sama, betul ya. Nah, kalau kakak ubah ini, menurut adek gelas ini sama atau beda? Beda. Beda ya. Kalau beda, mana yang paling banyak? Ini. Nah, betul, yang paling banyak yang sebelah kiri. Nah, kita lanjut ya game selanjutnya. Game selanjutnya di sini kakak sudah mempunyai dua buah soal. Dua buah soal ini, nah, dua buah soal ini harus dijawab dengan cepat. Siap? Siap. Siap. Nah, ini ya. Oke, bisa dimulai? Sudah dijawab ya teman-teman. Nah, jawabannya ini kan. Ini jawabannya. Nah, jawabannya ini jawabannya yaitu 4 ditambah 4, 8, dan 8 kurang 4 sama dengan 4. Betul ya jawabannya, pintar ya. Oke, kita mulai ke game yang selanjutnya, yaitu ini game yang terakhir ya. Anda ada Luffy diminta, kakak minta ya Ade buat menggambar gambar apa aja yang Ade suka. Gambar hewan, Tuhan. Ini bebas ya, coba. Gambar apa? Oke, gambar bunga ya teman-teman. Kita tunggu ya beberapa menit sampai beres, sampai menjadi gambar yang cantik. Oke, sudah beberapa menit nih, udah selesai katanya. Coba ditunjukkan nih gambarnya. Oke, ini gambarnya sudah yang dibuat sangat cantik ya, gambar bunga.
maka dapat disimpulkan bahwa Ananda Luppi sekarang berumur 11 tahun. Pada perkembangan kognitifnya sudah menggunakan logika yang memadai. Dia sudah bernalar secara logis yang diaplikasikan pada contoh-contoh tadi yang spesifik dan konkret. Dia sudah bisa menentukan serta mengambil keputusan. Lalu semua itu pastinya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, pada Piaget dalam teori perkembangannya pada kognitif ini dipengaruhi oleh 4 faktor yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama ada kematangan biologis, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga ada pengalaman-pengalaman sosial, yang keempat ada penyeimbang atau bisa disebut dengan ekuilibrasi. Nah, semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan kognitif dengan mengubah proses-proses berpikir. Nah, baik, jadi mungkin sekian video pembelajaran mengenai perkembangan anak yang ada di sekitar rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan baik kata maupun tingkah laku saya, serta terima kasih kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD dan teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini sampai beres. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.